Shalom, perkenalkan nama saya Lydia Ferenci Mangikosa dengan NIM 22190003, kelas 5A, tugas keterampilan berkomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Yang berikut pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan, atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Jadi kebijakan fiskal terjamin dari APBN. Tujuan kebijakan fiskal dibagi menjadi 6. Yang pertama, memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mencapai stabilitas perekonomian. Yang ketiga, memperluas dan menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, menciptakan terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat. Yang kelima, mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan. Yang keenam, mencegah pengangguran dan menstabilisasi harga. Yang berikut fungsi kebijakan fiskal. Ada 3 fungsi. Yang pertama, fungsi alokasi. Kebijakan ini berfungsi aktif dalam mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih maksimal. Yang kedua, fungsi stabilisasi. Ada beberapa faktor yang dijaga agar tetap stabil, yaitu harga barang, kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang memadai. Yang ketiga, fungsi distribusi. Penerapan kebijakan fiskal dapat dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara. Yang berikut instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Instrumen kebijakan fiskal tersebut adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, pembiayaan fungsional. Yang kedua, pengelolaan anggaran. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis. Dan yang keempat, anggaran belanja seimbang. Yang berikut pembiayaan fungsional. Ada 2. Yang pertama, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, menekan inflasi diatasi dengan kebijakan pinjaman. Jika sektor pajak dan pinjaman tidak berhasil, tindakan pemerintah adalah mencetak uang dengan pengeluaran pemerintah terpisah. Yang berikut beberapa hal yang penting dari kebijakan ini, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk penerimaan pemerintah. Jadi apabila dalam perekonomian masih ada pengangguran, pajak tidak diperlukan. Kedua, apabila terjadi inflasi yang berlebihan, maka pemerintah melakukan pinjaman luar negeri untuk mendanai penarikan dana yang tersedia dalam masyarakat. Yang ketiga, apabila pajak dan pinjaman dirasa tidak tepat, pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri dalam bentuk pencetakan uang. Yang berikut pengelolaan anggaran. Menurut Alvin Hansen, untuk menciptakan anggaran yang berimbang diperlukan resep jika terjadi depresi, ditempuh anggaran defisit, dan jika terjadi inflasi, ditempuh anggaran belanja surplus. Menurut kebijakan ini yang terpenting adalah sebagai berikut. Ada 2. Yang pertama, terdapat hubungan langsung antara belanja pemerintah dan penerimaan pajak, serta penyesuaian anggaran untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, dalam masa depresi di mana banyak pengangguran, mengurangi belanja pemerintah merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk mengatasinya. Yang berikut, stabilisasi anggaran otomatis. Dalam stabilisasi anggaran ini diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung pemerintah yang disengaja pajak ditetapkan. Demikian rupa terdapat anggaran belanja
surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dalam kebijakan ini, hal yang diterapkan adalah sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, dalam periode kesempatan kerja penuh, pajak akan diusahakan surplus. Yang kedua, apabila dalam perekonomian terjadi kemunduran ekonomi, program pajak tidak diubah, tetapi konsekuensinya penerimaan pajak menurun dan pengeluaran semakin besar. Yang berikut, anggaran belanja seimbang. Kebijakan anggaran belanja yang dianut masing-masing negara dapat berbeda dengan bergantung pada keadaan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang. Berikut beberapa cara yang dapat ditempuh negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam pengelolaan anggaran. Ada 3. Yang pertama, anggaran berimbang. Pengeluaran atau belanja pemerintah sama besarnya dengan penerimaan. Keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Dalam hal ini, pengeluaran disesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua, anggaran surplus, artinya tidak semua penerimaan negara dibelanjakan sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah. Anggaran ini tepat diterapkan saat keadaan ekonomi mengalami inflasi. Yang ketiga, anggaran defisit. Anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Anggaran ini dapat mengakibatkan inflasi karena untuk menutup inflasi pemerintah harus meminjam atau mencetak uang. Yang berikut, peran kebijakan fiskal dipengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan dengan lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar atau memperkecil pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak, dan jumlah transaksi pemerintah. Peranan kebijakan fiskal antara lain ada 4. Yang pertama, menurunkan inflasi pemerintah. Yang kedua, meningkatkan produk domestik bruto. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Sekian dan terima kasih.